Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang, cepat ganti muka, segera menjelma, bagai tak tercela. Masa bodoh, hilang harga diri. Korupsi itu dosa sosial. Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga dosa sosial yang paling kejam. Koruptor itu ibarat pencuri roti dari tangan orang yang kelaparan. Mereka mencuri uang yang seharusnya digunakan untuk sekolah, rumah sakit, pembangunan. Yang menyedihkan, mereka pakai uang itu untuk berfoya-foya, beli mobil mewah, liburan ke luar negeri. Sedangkan rakyat hidup dari nasi bungkus dan harapan palsu. Aku sebagai mahasiswa marah karena kami belajar keras, bayar kuliah mahal demi membangun negeri yang adil. Tapi nyatanya keadilan diinjak-injak oleh tikus berdasi. Korupsi adalah perampasan hak rakyat. Dan korupsi bukan sekedar kejahatan uang. Ini adalah perampasan hak rakyat secara sistematis. Setiap rupiah yang dikorupsi berarti satu anak gagal sekolah, satu keluarga gagal makan, dan satu pasien gagal sembuh. Data KPK tahun lalu menunjukkan bahwa korupsi secara terus-menerus meningkat. Bahkan ada yang mengkorupsi dana bantuan sosial di tengah pandemi. Apakah itu manusia dan apakah itu pejabat? Tidak, itu adalah musuh negara. Saya sedih dan kecewa, tapi lebih dari itu, saya juga muak. Kita semua harus lawan. Jangan normalisasi korupsi, dan jangan biarkan koruptor disebut orang hebat hanya karena punya jabatan. Mereka itu penjahat publik. Dan bagi kami, koruptor go to hell. Buat kalian yang bangga jadi anak pejabat yang kaya dari hasil korup, malu dong. Orang tua kalian bukan pahlawan, mereka pencuri berseragam resmi. Kaya dari uang rakyat bukan prestasi, itu aib. Saya ingin bilang ini dengan tegas. Hasil korupsi sama dengan kutukan. Banyak koruptor akhirnya sakit, dihina, bahkan anak cucunya ikut menanggung beban sosial dan karma dari perbuatan mereka. Harus ubah pola pikir, bukan lagi siapa yang kaya, tapi dari mana kekayaannya. Koruptor meskipun pakai jas, senyum lebar, tetaplah perusak bangsa. Dan tempat yang paling layak buat mereka adalah go to hell. Hukum harus tegas, jangan main sandiwara. Suatu hal yang paling bikin rakyat hilang kepercayaan, yaitu hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Banyak rakyat kecil mencuri ayam tapi dipenjara 5 tahun. Sedangkan koruptor ratusan miliar divonis ringan malah bisa bebas cepat. Kalau seperti ini terus, keadilan itu hanya ilusi. Apa yang kita pelajari di bangku kuliah tentang hukum dan keadilan ternyata kalah oleh uang suap dan kekuasaan. Saya kecewa, tapi saya tidak akan diam. Kami generasi muda akan terus meningkatkan. Kami akan bersuara, bukan tunduk. Hukum harus adil, jangan takut lawan koruptor. Dan koruptor, go to hell. Harapan itu masih ada. Kita melawan. Meski hari ini kita melihat banyak pejabat korup, kita tidak boleh kehilangan harapan. Generasi kita bisa jadi generasi pemutus rantai korupsi. Kami mahasiswa hari ini adalah calon pemimpin masa depan. Kami berjanji tidak akan menjadi bagian dari kejahatan ini, tidak akan ikut mencuri hak rakyat, tidak akan tunduk pada sistem yang korup. Kami tidak butuh kekayaan hasil korupsi. Kami butuh keadilan, kebenaran, dan negeri yang bersih. Kami percaya perubahan bisa dimulai dari suara. Dan hari ini kami bersuara. Koruptor, go to hell.